Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang udah klik video aku dan yang udah mampir ke channel YouTube-nya aku. Oh iya, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena kita tahu di bulan Juni ini adalah musim penghujan. Jadi banyak banget teman-teman yang lain itu lagi mengalami demam, kayak demam batuk, flu, dan sebagainya. Alhamdulillah di bulan Juni yang penuh berkah ini aku masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa bikin video lagi tentang budget bulanan atau gaji bulanan. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke gajian di akhir bulan, aku akan buat evaluasi dulu untuk anggaran di bulan Juni. Jadi kita tahu ya, kalau bikin evaluasi itu akan tahu pengeluaran kita itu over budget atau masih bisa kita selamatkan untuk di bulan selanjutnya. Dan aku mau kasih sedikit tips buat teman-teman yang baru melakukan budgeting atau baru belajar. Selain kita bikin budgeting bulanan, kita juga perlu wajib bikin evaluasi bulanan. Contohnya yang kayak aku bikin ini ya, evaluasi gaji Juni. Nah, setelah aku bikin budget bulan Juni, di akhir bulan aku pasti juga bikin evaluasi. Gunanya evaluasi ini biar kita tahu pengeluaran yang harus kita keluarkan, baiknya itu untuk apa dan yang nggak harus kita keluarkan. Maksud dari yang nggak harus dikeluarkan itu, misalnya kita lebih mementingkan pengeluaran itu yaitu kebutuhan daripada kepentingan keinginan kita. Jadi misal nih belanja bulanannya kita belanja ke minimarket, terus kita lihat kayak sabun atau perlengkapan mandi lainnya, itu ternyata masih banyak sisa di rumah, tapi karena keinginan kita kayak pengen, oh ini bagus nih lagi promo, jadi kita beli. Nah itu udah pemborosan ya kalau menurut aku. Jadi kita tuh beli sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan kita. Nah di sini aku udah catat untuk pengeluaran dan sisa dari bulan Juni ini. Yang pertama di situ belanja bulanan, aku budgetkan 200.000 dan ini udah habis aku gunain semuanya ya. Sisanya jadi 0. Aku buat aja sisanya 0. Selanjutnya untuk belanja mingguan aku budgetkan 400.000. Di sini habis juga. Untuk beras dan gas juga aku budgetkan 100.000, habis juga. Nah, jadi kalau kalian mau tahu gimana aku bikin budget review di bulan Juni ini, kalian bisa tonton video aku sebelumnya ya, bisa kalian scroll aja videonya aku. Nah selanjutnya untuk listrik ini di bulan Juni aku naikkan 150.000 karena listrik itu lagi naik ya, jadi nggak ada sisa. Kemudian untuk kebutuhan anak 100.000 dan yang terpakai hanya 80.000, jadi total sisanya ada 20.000. Jadi buat kalian yang bikin budget wajib banget bikin pengeluaran apa aja sih yang udah terpakai. Kayak aku ya, aku catatnya di kertas lembar gitu buat coretan. Jadi biar aku ingat pengeluaran apa aja yang udah aku keluarin. Selanjutnya susu anak ini 200.000 budgetnya dan yang terpakai itu sebesar 180.000, masih sisa 20.000. Untuk susu anak ini alhamdulillah anak aku susunya ini nggak terlalu banyak kayak anak yang lain ya. Alhamdulillah hanya 2 kotak untuk 1 bulan. Bensin di sini 150.000, sisanya ada 30.000 karena di sini aku juga jarang pergi ke sekolah karena siswa itu udah ujian kemarin ya dan udah pembagian rapot. Untuk uang jajan ini juga udah habis dan dana darurat juga udah terpakai karena kemarin itu aku pergi teman lahiran dan syukuran gitu, jadi aku gunain untuk pergi acara temannya aku. Jadi pentingnya dana darurat itu memang untuk kita gunain untuk kayak dana darurat, kayak ada kegiatan yang benar-benar kita nggak tahu atau kita lupa untuk membudgetkan. Nah ini aku hitung sisanya jadi 70.000, benar ya, dari catatan yang udah aku catat.
Nah, jadi sisanya ini akan aku masukkan ke Sikin Funds-nya aku, yaitu nominal 20.000, 10.000 dan 5.000. Dan di sini juga aku udah lama banget nggak ngisi challenge tantangan menabung 100 amplop ini ya. Kalau kalian ngikutin video aku pasti kalian bertanya-tanya ya, kenapa aku jarang banget ngisi tantangan menabung 100 amplop ini. Karena ya emang untuk have fun aja, buat santai aja ngisinya, nggak terlalu aku targetin. Nah, ini ada uang 200.000 dari budget extra income aku di bulan Juni tadi. Aku emang nggak sempat bikin videonya karena benar-benar kesibukan siswa-siswi aku yang lagi ujian. Nah, ini juga aku mau cerita sedikit tentang Sikin Funds liburan dan servis laptop. Ini kenapa kosong si vlognya, karena waktu itu aku bantuin Pak suami beli HP baru karena HP-nya dia itu udah rusak. Jadi alhamdulillah ada rezeki dan ternyata masih kurang budgetnya, ya nggak apa-apa lah, pakai aja Sikin Funds yang servis laptop dan liburan, nanti kita ganti aja untuk Sikin Funds liburan. Nah, untuk servis laptop, karena laptop aku juga masih bisa dipakai, jadi aku anggap ini udah selesai aja karena nggak terlalu digunain juga. Dan untuk dana liburan ini masih akan aku lanjutkan, jadi aku anggap ini aku masih punya hutang di tabungan liburan sebesar 200.000. Nanti insya Allah kalau ada rezeki akan aku ganti. Oke, selanjutnya aku bakal pos-posin uang dari extra budget dan sisa uang belanja bulan Juni ke tantangan menabung 100 amplop dulu ya. Nah, ini masih banyak banget yang kosongnya. Aku memang targetnya itu santai ya untuk ngisi tantangan 100 amplop ini. Kalau misalnya ada uang yang berlebihnya cukup banyak, aku masukkan ke tantangan menabung 100 amplop ini. Nah, ini aku masukkan nominal yang besar, yaitu 100.000. Karena aku tuh kalau misalnya ada uang yang lebihnya cukup banyak atau nominalnya yang besar, insya Allah akan aku masukkan ke tantangan menabung 100 amplop ini. Nah, ini aku kasih warna di nominal 100.000. Dan buat kalian yang baru nemuin channel ini, kalau kalian penasaran gimana cara aku bikin video tantangan menabung 100 amplop, kalian bisa tonton juga videonya, tinggal kalian scroll ke bawah aja ya. Di situ aku udah jelasin gimana cara bikin amplopnya, terus bikin nominalnya. Pokoknya itu udah aku jelasin di video tentang tantangan menabung 100 amplop. Selanjutnya amplop yang kedua, ini nominalnya adalah 70.000. Bismillah ya, kalau misalnya kita rutin terus kita berhasil ngisi semua tantangan menabung 100 amplop ini, insya Allah akan terkumpul nominal sebesar 5 juta rupiah. Rasanya nggak nyangka ya, kalau misalnya kita isi dari nominal 1000 sampai ke 100.000, itu kita akan terkumpul sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini dia aku ngisi 3 amplop dan yang terakhir itu adalah nominal 50.000. Alhamdulillah bisa keisi tantangan menabung 100 amplop ini, walaupun ya hanya 3 amplop, tapi kalau kita rutin terus kita ada kemauan mau menabung, insya Allah akan cepat terkumpul, amin. Nah, selanjutnya di sini aku tutup dulu untuk tantangan menabung 100 amplopnya. Akan aku lanjutkan ke challenge menabung nominal kecil, yaitu 5.000, 10.000 dan 20.000. Nah, jadi challenge menabung yang ini aku lagi semangat-semangatnya ya, karena nominalnya ini kan kecil ya, dan tentunya sisa uang belanjanya pasti ada, walaupun kayak hanya 1.000 2.000, kalau dikumpulin ya nanti bisa aku tukarin dengan uang yang 5.000-an kayak gini. Nah, jadi di sini aku pakainya itu amplop karena aku nggak punya wadah yang kayak toples gitu. Kalau kalian mau pakai toples yang transparan atau mau pakai tabungan atau binder ziplock yang kayak aku tadi, itu kalian bisa banget gunain. Jadi terserah mau kalian simpan uangnya itu di mana. Kalau aku gunain amplop karena memang nggak punya toples yang kayak teman-teman yang lain ya. Sebenarnya tantangan menabung kayak challenge 5.000, 20.000, 10.000 ini memang banyak banget teman-teman yang lain yang udah ngelakuin dan banyak juga yang udah berhasil. Jadi aku di sini mau coba juga. Ternyata setelah aku alami, aku jalani beberapa bulan ini benar-benar
nggak kerasa, dan ini juga enak ya aku lakuin, nggak terbebani karena nominalnya juga yang kecil. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu nominal 20.000. Jadi kita tahu uang 20.000 ini memang benar-benar langka dan susah juga kalau kita temuin di dompet. Jadi nominal 20.000 ini nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, jadi menengah ya. Sebenarnya aku juga pernah bikin challenge menabung 20.000 ini di awal-awal aku budgeting, di awal-awal aku membuat sinking funds, dan itu udah berhasil juga. Dan rasanya nggak nyangka juga dengan nominal 20.000 aku bisa beli Antam waktu itu. Oke, ini udah selesai ya aku ngisi challenge menabung uang kecil dan tantangan menabung 100 amplopnya. Semoga kalian dapat terinspirasi dari video yang aku bikin, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum.